Alhamdulillah, dia alhamdulillah saya syaraf al-muslim syaraf al-ladina ta'alayhim wa yuqamtu alayhim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muslimin wa ala muslimin وعلى المسلمين وبالأنبياء والرسل في الدنيا والدين اللهم أجعلنا من النبيين وحب المرسلين وملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Bapak sekarang meneruskan tentang kajian kemarin panjang tentang perkara yang kemudian kemarin diterangkan termasuk yang tentang betul dan benar yaitu bersama dengan jeli memperhati kami ini asli ingin berkitabil bertemunya dua murid antara laki-laki perempuan itu kami sifatnya kami ini itu yang udah dewasa itu belum artinya tidak harus balik yang penting perempuan itu sudah diiming-imingi secara mengatakan oleh orang jenis sudah membatalkan aslinya ini yaitu diterangkan kemarin adalah perempuan yang bukan mahram baik dari mahram secara keturunan atau dari sebab pernikahan atau sebab persetubuhan minwai WHL tanpa adanya penghalang bertemu baik itu amdan atau sahwan disengaja ataupun dia itu lupa aukarhan ataupun karena dipaksa sama-sama membatalkan. Dan kali ini menerangkan lagi yang termasuk yang membatalkan daripada wudu itu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Naumi sebab tidur ya. Alaihi salatu wassalam selain daripada para nabi alaihi salatu wassalam. Tidur itu apa? Rihun latifatun tahti min kubulit timah fata'at kal'aini fatasola ilal qalbi fa illam tasin ilaikana asan. Yang dimaksud daripada tidur itu rihun latif, yakni angin yang lembut ya, yang masuk mengkubulin dari kubul lalu menjadikan mata ini terpejam dan sampai ke hati sehingga hatinya pun tidak sadar. Wa illam tasil ilahi, apabila tidak sampai ke hati karena asam, maka itu namanya bukan tidur alias ngantuk. Nah, kalau ngantuk bukan kategori tidur. Ya, kecuali kan nabi, banyak ambiya, karena para nabi, termasuk nabi kita ini, itu secara lahir tidur, ya. Tanah muainaya wala yanamu qalbi. Mataku terpejam tapi hatiku tidak tertidur. Ini artinya beliau tetap sadar secara qalbiyah, maka bukan kategori orang yang hilang akal dan tidak pernah batal daripada wudunya ketika keadaan matanya terpejam. Yang dimaksud zawalul akli, hilangnya akal, yang membatalkan wudu itu disebabkan ada 4. Di antaranya yang pertama adalah karena faktor mabuk.
Orang mabuk habis wudhu mabuk, ya. Mabuk ini sebenarnya bukan kategori hilang akal, tapi akalnya tertutup. Karena orang mabuk ini di samping, ya, madorotnya besar, tapi manfaatnya pun ada juga sedikit mengalahkan daripada madorotnya. Apa manfaat orang mabuk? Ya memang tidak ada, tapi secara fisik, secara kenyataan orang mabuk itu lebih dermawan. Karena orang itu kalau memang kawannya kekurangan, dia berani traktir. Ya. Padahal ketika dia lagi sadar, dimintai sumbangan masih tanya-tanya. Tapi ketika dia mabuk, mau berapapun dia belikan, itu mabuk. Kadang-kadang orang itu tidak berani, ketika mabuk berani. Jadi mabuk itu termasuk kategori zawalul akli, yang hilang akal, yang menyebabkan orang ketika berwudu statusnya menjadi batal. Yang kedua, termasuk yang kategori hilangnya akal itu adalah al-junun, gila. Gila walau lahdo, biarpun sebentar, itu menjadikan batal daripada wudu. Gila lebih parah daripada mabuk. Karena gila ini kategori orang yang memang akalnya hilang. Biarpun hilangnya cuma sebentar, setengah jam, 5 menit, tetap itu dikategorikan orang yang hilang akal dan menjadikan daripada wudhunya itu batal. Orang habis wudhu lalu ada pengumuman, dia tidak jadi jalan, gila, umpama, kan? Tapi setengah jam sadar, batal. Itu termasuk kategori hilang daripada akal. Termasuk lagi kategori hilang akal adalah orang yang sakit ayam ataupun orang itu pingsan. Ya. Pingsan itu udah sadar. Sehingga ketika orang habis wudhu pingsan, biarpun sebentar, itu batal wudhunya. Tidak boleh kita teruskan untuk apa? Orang itu untuk melaksanakan sholat atau megang Al-Quran dan sebagainya. Dan juga sakit yang parah, yang biasa ketika orang itu kena penyakit panas demam, ya, yang melewati 40 derajat sehingga ngeracau ketika dia ngomong, itu menandakan ketidaknormalan akalnya, maka itu orang itu termasuk kategori orang yang batal daripada itu. Maka kesempurnaan akal ini menjadi faktor orang itu dituntut untuk ibadah. Maka syaratnya orang itu dituntut sholat, syaratnya orang itu dituntut untuk melaksanakan daripada puasa, itu ketika akalnya normal. Kalau akalnya tidak normal, itu artinya orang itu terbebas. Rufi al-qalami an salasatin, diangkat kolam, tidak dicatat dosa seseorang itu dari 3 orang. Yang pertama siapa? Anis sobi hatta ya, dari anak kecil sampai dia balik. Karena apa? Anak kecil ini akalnya belum sempurna, maka tidak dituntut untuk melakukan ibadah, belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Sehingga akal ini yang menyebabkan orang ini ditaklif untuk melaksanakan daripada ibadah. Yang kedua siapa? Anin naumi hatta yastaiqon, dari anin naimi, saki orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau tidurnya itu pas mendekati daripada waktu sholat, dia sengaja tidur, berdosa. Kalau memang dia yakini kalau bangunnya itu melewati waktu sholat. Tidak kalau memang tidak tahu apa-apa, habis sholat zuhur tertidur karena saking capeknya, bangun-bangun maghrib, tidak dengar asar, tidak ada yang bangunkan,
maka dia tetap berkewajiban mengqadai sholat tapi tidak berdosa karena meninggalkan sholat. Karena apa? Posisi dia tidak sadar, maka tidur. Mana dalilnya orang Sambungkan Bluetooth Anda. Jadi dilaksanakan Dikuli sallallahu alaihi wasallam Binawi kuli sallallahu alaihi wasallam Al-ainani bi'usan Fa'idha ramat al-ainani Istatlaqal wika'i fama Kata Rasulullah dalil yang mengatakan bahwa termasuk yang membatalkan wudu adalah kata Rasulullah al-ainani bi'usan. Kedua mata itu mengendali pengikat daripada tubuh. Siapa orang yang ketika tidur maka hendaklah dia ini berwudu. Terus mengapa ada pada dalil hadis Rasulullah hanya menerangkan bahwasanya yang membatalkan yang disuruh wudu itu cuma tidur. Tapi mengapa di sini kok dimasukkan orang yang mabuk, orang yang apalagi ayan alias orang pingsan, orang gila. Ini yang dimaksud dengan qiyas, ya. Qiyas itu adalah menyamakan sesuatu yang dalilnya tidak tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis dengan sesuatu yang dalilnya ada di Al-Quran ataupun hadis. Jadi qiyas itu ilhadu syai'in bimansusin dijami'in, menyatakan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang mansus yang ada nasnya lijami'in karena ada kesamaan. Itu qiyas. Jadi qiyas aulawi. Qiyas ini termasuk dalil syar'i sehingga orang ini tahu. Karena yang dimaksud daripada Rasulullah al-ainani wiqa'usahi faman nama falyatawaddo. Dua mata itu pengikat daripada tubuh. Faman nama falyatawaddo, siapa orang yang ketika dia tidur maka hendaklah wajib baginya untuk berwudu.
Orang sakit yang racau tidak disebut Rasulullah. Orang yang apa tadi? Orang yang mabuk tidak disebut Rasulullah. Orang pingsan tidak disebut Rasulullah. Tapi kesamaannya sama, hilang daripada akal. Makanya kalau kita ke SBBU itu tulisannya dilarang merokok. Tulisan dalam ayat, dalam hadis itu ya cuma itu. Tapi bukan berarti lalu tulisannya dilarang merokok, lalu kita membakar ban di situ diperbolehkan. Tidak boleh. Wong yang apinya sedikit saja dilarang, apalagi yang besar. Tidur pun sama. Tidur itu sesuatu hilang akal, sebenarnya tidak hilang akal, tertutupnya akal. Tertutupnya akal sampai hatinya pun lupa. Makanya Rasulullah itu kalau tidur tidak dihukumi batal, karena Rasulullah itu matanya saja yang terpejam, tapi hatinya masih ingat. Tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Mataku terpejam tapi hatiku tidak pernah terpejam. Makanya di sini dikatakan ghairul anbiya, selain para nabi. Nah, itu namanya qiyas aulawi. Ya. Jadi qiyas itu dibutuhkan untuk apa? Memperjelas daripada sesuatu yang sukar dinalar daripada orang awam, dijelaskan para ulama supaya nyata bisa dipahami. Biarpun dalam hadis Rasulullah sebutannya hadis cuma menerangkan tidur, tapi para ulama memasukkan kategori orang yang mabuk, orang yang pingsan, orang yang ketika dia ini sakit terus saking besar panasnya lalu meracau, ya, itu masuk kategori orang yang hilang daripada akal karena sama-sama tidak sadar. Orang gila termasuk lebih parah daripada orang tidur, karena tidur itu ada waktunya, sekali dia bangun udah sadar. Maka ini kata ulama termasuk kategori yang membatalkan daripada wudu. Maka banyak hadis yang hanya menyebutkan sebagian, tapi ketika ulama jabarkan banyak. Sebagaimana ketika hadis Rasulullah layak diqadhi awal khutbah. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara sementara dia itu dalam keadaan marah. Lalu jangan dipahami hakim ini ketika marah tidak boleh memutuskan perkara hanya ketika marah. Tidak bisa begitu. Ulama itu maka menjelaskan, mengkiaskan kata-kata ghadban ini menunjukkan sesuatu yang ketika orang dalam keadaan marah itu cara berpikir memutuskan sesuatu tidak normal karena orang marah. Maka termasuk kata orang yang tidak bisa memutuskan perkara apa? Di situ disebutkan, diterangkan lagi ketika orang ini banyak masalah. Ya. Maka orang yang dibeliling hutang dan lain sebagainya besok mau ditagih, itu mau diajak rembukan memutuskan masalah sebenarnya tidak boleh. Karena pikirannya udah tidak mikir itu lagi normal. Maka ulama banyak mengkiaskan tentang itu. Termasuk perut lapar, ini cara berpikir kurang menahan merah dan sebagainya, tidak boleh kita ajak rembukan. Karena udah pikirannya udah tidak terfokus ke masalah, memikirkan sesuatu. Biarpun hadis itu cuma menyebutkan layak tilqoti fawal khutbah. Lalu kita berargumen itu hanya hakim karena hadisnya begitu. Jangan. Makanya benar, mengikuti ulama itu ibaratnya menjelaskan sesuatu yang samar, ibarat kayak USG itu sesuatu yang samar di perut, di USG ditampakkan kita. Nah, ini pekerjaan daripada ulama. Jadi termasuk yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal seperti itu. Mengecualikan daripada itu illa naumako idin mumakin makadahu minal har, kecuali tidur
Yang di situ memungkinkan orang yang tidur menetapkan tempat pantatnya di bumi. Nah, tidur tapi pantatnya itu masih tetap. Apa bedanya ketika orang ini tidur dan ngantuk? Karena ngantuk itu bukan membatalkan. Karena tidur itu ya ketika orang tidur udah nggak sadar. Apa yang diomongi sebelah udah tidak dengar, ya. Sampai apa yang diambil orang dia tidak sadar. Tapi kalau ngantuk itu mata terpejam, tapi sebelah ngomong masih dengar, tidak paham, itu namanya ngantuk. Itu tidak membatalkan. Samar-samar itu masih dengar pembicaraan orang yang di sebelah, tapi tidak paham alur pembicaraan, itu ngantuk. Tapi kalau mata terpejam masih sadar, mata terpejam tapi mendengarkan dengan sama, itu pura-pura ngantuk. Pura-pura tidur, itu tidak batal, gitu ya. Karena yang membatalkan itu yang menjadikan akal ini tertutup, tidak sadar sesuatu, itu yang namanya tidur, yang dihukumi bagi orang yang ketika wudhu, maka kategori ini membatalkan daripada wudhu. Lah tidur, kalau gila pasti membatalkan. Kalau dia ini mabuk pasti membatalkan. Kalau memang kenyataannya mabuk. Kalau dia pingsan pasti membatalkan. Akan tetapi tidur itu dibagi dua. Kalau tidur yang membatalkan adalah tidur ketika dia dalam keadaan tidak menempatkan pantatnya di bumi. Itu tidur yang membatalkan tidak membatalkan ketika pantat kita itu kayak duduk begini ini lalu sampai tidur bersandar dengan tiang, atau jangankan tiang, bersandar dengan sesama orang. Itu kalau memang tidurnya dalam keadaan tidur begini, itu maka tidak membatalkan daripada wudhu. Apa dalilnya? Ketika diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik, ya. Ini dalam Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabat khotim Rasulullah, ya. Yang ketika dia itu mulai kecil mengikuti Rasulullah menjadi pelayan. Sehingga yang paling panjang umurnya di antara sahabat itu Anas bin Malik. Karena dia ketika nikah ini mendapat doa Rasulullah, ya Allah jadikan Anas ini orang yang panjang umur dalam keberkahan, tidak hanya hartanya, juga anaknya. Maka dalam satu riwayat anak Anas bin Malik ini 127. Kalau tahlilan tidak usah nunggang tetangga. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat yang paling terakhir meninggal. Karena doanya Rasulullah. Umurnya 100 lebih. Adalah umur rata-rata umat Muhammad 70 ya. Dan ini meriwayatkan bahwasanya kana ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdi yang tadiruna sholatal isya'i hatta rafiqa ru'usuhu summa yusalluna wala yatawadda'una. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya para sahabat Nabi di zaman Rasulullah masih hidup itu ketika menunggu sholat Isya setelah sholat maghrib, itu kebanyakan sahabat itu tidak keluar. Karena apa? Karena selain perjalanan jauh, masjid dulu itu masjid satu, para sahabat ingin jamaah dengan Rasulullah, datang dari jauh, melaksanakan sholat maghrib, sementara maghrib dan Isya kadangkala waktunya pendek. Para sahabat juga kadang-kala yang bekerja siangnya dan lain sebagainya, sehingga ketika nunggu antara maghrib Isya mereka itu kadang tertidur, ya. Hatta rafiqa ru'usuhum, menunggu sholat Isya sampai kepalanya ini bergoyang.
Rafiqa ru'usul sukin. Nah, itu zaman sahabat Rasulullah. Summa yusalluna wa lam yatawaddu'una, setelah itu jangankan azan, mereka tidak dengar, belum ada speaker. Komat tidak dengar, ketika Rasulullah udah mau ngimami, baru mereka dikode bangun, langsung sholat tanpa wudhu. Nah, ini yang menjadikan dalil bahwasanya biarpun sahabat dulu itu tertidur menunggu antara maghrib dan isya, beliau ini langsung ketika mendengar Rasulullah sholat bangun, wala yatawaddu'una, semua sahabat yang tidur tadi tidak lalu berwudu dulu tapi langsung sholat. Ini yang menjadi dalil ulama kalau memang tidur dalam keadaan duduk menetapkan pantatnya di bumi, ini tidak membatalkan daripada wudu. Itu zaman Rasulullah gitu, antara maghrib dan isya. Karena sahabat ini tahu keutamaan waktu antara maghrib dan isya. Luar biasa, al-kunus bainal kunus ma bainal maghrib wal isya. Pusaka di antara pusaka itu antara maghrib dan isya. Andaikan pahalanya dituangkan ke bumi, itu tidak pernah akan apa? Bumi ini mampu memuat pahala orang yang beribadah antara maghrib dan isya. Sehingga antara maghrib dan isya, para sahabat dulu tidak keluar, biarpun rumahnya dekat, tetap di situ nunggu waktu maghrib, waktu isya. Ya. Maka diterangkan itu dalam hadis, kata Rasulullah, man shalla sitta raka'atin ba'dal maghribi walam yatakallam bainahunna bi kalamid dunya atalna lahu ibadata isna asara sana. Siapa orang yang setelah maghrib sholat 6 rakaat, terus dia ini di antara sholat itu tidak ngomong masalah perkara dunia, masalah bisnis, stop dulu antara maghrib isya, maka dia ditulis oleh Allah ibadah berapa? 12 tahun. Luar biasa, teman-teman. Yang tidak mau bisa sholat, baca Quran, diam saja, tidak apa-apa di masjid, dapat pahala itu. Tidak bisa baca Quran, berzikir. Tidak bisa berzikir, baca Al-Quran, pengajian. Pokoknya di antara 4 itu jangan ditinggalkan antara maghrib dan isya. 12. Kalau istiqomah 10 hari berapa? 100. Nah, kalau umur Nabi Nuh ya. Makanya sahabat dulu tahu maghrib isya di bila-bila tetap di situ. Biarpun tertidur begini. Azan Bilal azan sudah terdengar karena tidur. Kalau dengar berarti dia ngantuk. Ketika dikumandangkan sholat, summa yusalluna wa lam tad'una, Rasulullah imami terbangun, langsung dia mengikuti menjadi makmum. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya tidur yang ketika dalam keadaan menempatkan pantat itu tidak membatalkan daripada wudu. Sahih bahwasanya mata ini pengendali tidur. Jam tidur benar sampai kentut ngorok itu tidak kata tahu. Nah, makanya kalau tidur begini, duduk begini, itu artinya apa? Udara yang keluar itu tertutup. Ibarat ventilnya itu steril, tertutup benar. Tapi kalau ketika kita tidur begini, kok bangunnya dalam keadaan begini, sadarnya batal. Biar posisi duduknya gini. Ya. Loh, tadi aku tidurnya duduk loh. Jangan tidurnya yang dihitung. Ketika bangunnya. Makanya kullu hadisin takdiruhu bi aqrabiz zaman. Setiap perkara yang baru, termasuk yang baru apa? Yang nyata keadaan begini, maka hukumnya diikutkan pada begini, bukan waktu begini. Ya. Bangunnya dia agak begini atau begini, terbangunnya pas begini, nah, batal. Kalau pas gini, bangunnya pun begini, biar kepala kayak gimana modelnya. Itu makanya kalau Jumatan ya, kebanyakan ya, akhirnya dipraktekkan tidak sengaja ketika Jumat.
Kadang khotib ngomong apa, khotib mengucapkan apa, kita tidak tahu. Tahu-tahu udah kumat. Nah, tidak perlu kita ini gini-gini dengan orang, padahal sampai di depan lalu wudhu. Nah, langsung kita mengikuti sholat. Kalau memang bangun kita itu ketika kita terbangun dalam keadaan patah menetapkan ibu. Nah, kalau ragu gimana? Aku tadi bangunnya itu dalam keadaan miring atau terlambat, sah tetap dia dihukumi orang yang wudhunya tidak batal. Gitu ya. Jadi yang kedua yang batalkan wudhu, selain daripada persentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahram, yang kedua adalah hilangnya akal, baik itu disebabkan dia ini mabuk atau disebabkan dia ini gila, disebabkan dia ini pingsan, dan disebabkan dia tidur, maka semuanya itu membatalkan wudhu kita. Itu yang kedua, ya. Ada pertanyaan, silakan. Oh, iya, Pak. Ya. Apa, Pak? Ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita berangkat haji, tidak hanya berangkat haji, Pak, sampai keluar dari rumah itu kan bisa disebut dengan istri mahramnya, diperbolehkan karena itu mahramnya. Itu kan bukan muhrim itu orang yang lagi ihram. Tapi karena orang udah terlanjur bilang muhrim itu yang dimaksud mahram, kan gitu ya. Yang benar mahram, bukan muharram. Kalau muhrim orang yang dalam keadaan ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh kumpul dengan istri, tidak boleh mandi pakai sabun, pakai apa lagi kain yang berjahit, itu muhrim. Kalau mahram secara umum ya istri kita, tapi dalam wudhu yang membatalkan, yang dimaksud mahram itu man haruma nikahuha, orang yang haram untuk dinikah. Yang membatalkan wudhu loh, Pak, bukan yang umum disebut orang, ya, adalah orang yang haram untuk dinikah. Kalau orang haram dinikah, kita sentuh dalam keadaan kita wudhu, tidak batal. Siapa? Orang tua kita, ibu kita, anak kita perempuan, saudara kita perempuan, tidak masalah. Itu disebut mahram dalam kategori yang membatalkan wudhu, perempuan yang haram dinikah. Dalam bab wudhu loh, Pak. Kalau istri itu kan halal, orang lain. Anaknya si A dengan anak si B tidak ada hubungan kekerabatan, itu halal kita nikahkan. Benar dah? Paham nggak gitu ya? Dalam bab wudhu saja. Apanya, Pak?
Itu di Al-Quran ada hurrimat alaikumul ummahatukum, diharamkan bagi kalian untuk menikahi apa ibu-ibu kalian, terus apalagi saudara-saudara kalian, ada tuh Pak di surat Baqarah kalau tidak salah ya. Jangan kita ikut bukan yang dimaksud bukan itu Pak Balik. Jelas orang yang masih hubungan saudara ya yang haram untuk dinikah itu yang namanya mahram dalam bab wudhu. Kalau dalam sebutan sehari-hari mahram itu ya istri kita yang boleh kita bawa kemana-mana, yang justru ketika keluar jangan sendirian, harus didampingi mahramnya, itu dalam sebutan lain. Tapi dalam bab wudhu yang dimaksud mahram yang membatalkan ketika kita sentuh wudhu kita bisa batal adalah orang yang halal untuk dinikah, alias siapa? Orang lain, tetangga, istrinya, kawan, itu kan haram kita apa istrinya kawan, apa gadis atau janda yang lain tidak ada hubungan, itu halal kita nikah, kita sentuh batal. Tapi orang yang haram kita nikahi justru tidak membatalkan wudhu. Siapa? Kalau dalam nasab ada ibu, kakek, nenek ke atas, apalagi saudara perempuan, anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi, itu. Iya. Adik ipar itu berarti adiknya istri. Adik istri boleh dinikah kalau memang istrinya memang saudaranya udah tidak jadi istri kita. Gandengkan dua saudara tidak boleh dalam apa agama itu. Iya, tidak boleh langsung ketika dia dalam keadaan kita nikah. Beda kalau kakaknya yang kita nikah, kita udah cerai, boleh ngambil adiknya. Mas keadaan kakaknya dalam keadaan istri kita tambah adiknya, tidak diperbolehkan. Tidak. Maka kalau ipar itu tetap membatalkan. Karena apa? Dia mahramnya bukan mu'abbad, sementara, bukan selamanya. Karena ketika apa? Iya. Karena apa? Ketika istri atau saudaranya udah tidak statusnya menjadi istri, dia boleh dinikah. Itu ya. Nah, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.